Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah sebuah teks teologi yang menarik banget. Pertanyaannya mungkin terdengar simpel, tapi jawabannya dalam. Apa sih tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi sebagai anggota gereja di zaman sekarang ini? Menurut sumber yang kita bahas, semua argumennya itu berpusat di satu masalah besar, yaitu tantangan untuk hidup sebagai gereja sesudah kemenangan Kristus atas iblis. Kedengarannya aneh kan? Harusnya lebih mudah kan? Tapi ternyata justru disitulah letak tantangannya. Nah enaknya, penulisnya ini nggak cuma berhenti di masalah aja. Dia juga menawarkan solusi. Ada 4 resolusi kunci yang dia usulkan yang akan kita bahas satu persatu. Anggap aja ini semacam cetak biru atau kerangka kerja buat gereja. Oke, kita masuk ke yang pertama. Resolusi yang paling dasar yaitu komitmen total, komitmen penuh terhadap otoritas Alkitab. Prinsip ini punya nama yang keren dalam bahasa Latin, sola scriptura, yang artinya hanya Alkitab. Maksudnya apa? Artinya, Alkitab itu jadi satu-satunya sumber otoritas kita yang tertinggi. Semua hal, mulai dari iman, doktrin, sampai panduan hidup kita, ya, pusatnya harus kembali ke Alkitab. Penulisnya juga nggak cuma bilang Alkitab itu penting, titik. Dia menggambarkannya pakai metafora yang kuat banget. Alkitab itu diibaratkan cermin, pedang, bahkan makanan. Jadi Alkitab itu seperti ya sebuah perangkat yang lengkap banget untuk kehidupan orang percaya. Dan kutipan dari John Flavel ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna kan? Tokoh-tokoh sejarah seperti dia ini selalu menekankan gimana sentralnya peran Alkitab dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, sekarang kita pindah ke pilar berikutnya. Resolusi kedua ini fokusnya ke hakikat gereja itu sendiri. Apa sih sebenarnya gereja itu dan gimana hubungannya dengan Kristus? Jadi, poin yang paling krusial di sini yang mau ditekankan sama penulis adalah bahwa gereja itu milik Kristus. Bukan punya kita, bukan punya pendeta, tapi milik Kristus. Dan karena itu miliknya, dia sendiri yang janjiin kelangsungan hidup dan kemenangan akhirnya. Nah, yang ini menarik banget. Coba deh lihat perbandingannya. Ini cara yang bagus banget buat mendefinisikan identitas gereja. Gereja itu bukan klub kapal pesiar atau museum buat orang-orang suci yang sempurna. Sebaliknya, gereja itu adalah armada perahu nelayan yang lagi kerja keras, rumah sakit buat orang-orang berdosa yang butuh penyembuhan. Ini tempat untuk kerja aktif, bukan kesempurnaan yang pasif. Lanjut, resolusi ketiga. Di sini, penulis berargumen kalau gereja itu nggak boleh statis, nggak boleh gitu-gitu aja. Sebaliknya, gereja harus terus-menerus mengejar 2 hal penting. Yang pertama reformasi, dan yang kedua kebangunan rohani. Menurut sumber ini, kita bisa belajar dari reformasi Protestan. Dulu mereka berjuang di 4 medan pertempuran utama, mulai dari ibadah, doktrin, kesalehan, sampai disiplin. Nah, 4 hal ini bisa jadi model buat gereja kita hari ini. Kalau kebangunan rohani, itu bukan soal menciptakan sesuatu yang baru dari nol ya, tapi ini lebih ke pembaruan yang intens dari apa yang udah ada. Ini soal pendalaman iman Kristen yang otentik, yang bikin kita punya keyakinan lebih dalam dan kasih yang lebih besar buat Tuhan. Tapi, gimana kita bisa tahu kalau itu kebangunan rohani yang beneran, bukan cuma emosi sesaat atau tren belaka? Nah, penulisnya ngasih beberapa tanda kunci buat membedakannya, yang bisa jadi pegangan kita. Oke, kita sampai di resolusi yang terakhir. Resolusi keempat ini membahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak paradoks, yaitu betapa krusialnya persatuan di dalam gereja. Ide utamanya begini, iblis itu paling seneng kalau gereja terpecah belah. Jadi kesatuan gereja itu adalah pertahanan utama kita buat melawannya. Dan kesatuan ini bukan cuma soal akur-akur aja ya. Ini adalah prinsip spiritual yang mencerminkan siapa Kristus dan gereja itu sendiri. Tapi, di sini ada poin yang penting banget. Teks ini membuat perbedaan yang jelas, kesatuan itu nggak boleh sampai mengorbankan kebenaran. Jangan sampai kita bersatu, tapi bersatu dalam kejahatan atau kesalahan. Kalau kita gabungin 2 kutipan ini, kita jadi melihat ada sebuah ketegangan yang mendalam kan? Ada beberapa konflik yang, kalau memang diperjuangkan demi kebenaran, itu justru dipandang perlu, bahkan benar. Itu lebih baik daripada damai, tapi damainya di dalam kesesatan. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, keempat resolusi ini, Alkitab, karya Kristus, kebangunan rohani, dan kesatuan, inilah pilar-pilar yang, menurut penulis, membentuk sebuah kerangka kerja untuk gereja yang kuat, gereja yang tangguh.
Pada akhirnya, pembahasan kita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat praktis. Pertanyaan yang diajukan oleh Sunder itu sendiri, yang mengubah semua prinsip teologis tadi jadi sebuah tantangan nyata, baik buat kita pribadi maupun sebagai satu komunitas gereja.